Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah yaitu seorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi seperti 1. Memiliki kemampuan sebagai manajer sekolah yang terus melakukan perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Mengamati, mengidentifikasi, dan mendata, serta mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk menjalankan program sekolah yang ada. 3. Mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelajar yang berpihak pada murid. 4. Menganalisis karakteristik aset yang ada sehingga menjadi kekuatan dalam pengelolaan sumber daya sehingga efektif dan efisien. 5. Merancang pemetaan potensi yang dimiliki oleh sekolah bersama dengan warga sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. 6. Menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya yang sudah dimiliki sekolah. 7. Memiliki kemampuan untuk mengelola komunitas orang tua dan masyarakat sekitar sekolah sebagai aset dalam pengembangan komunikasi yang positif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu berupaya melakukan 7 hal di atas untuk menggunakan modal atau aset dalam pelayanan pembelajaran yang menuntun segala kodrat pada anak. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas karena sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai kompetensi sebagai manajer yang mampu mengamati, mengidentifikasi, dan mendata serta mendapatkan aset yang ada di sekolah sehingga bisa digunakan dalam pengelolaan kemajuan dan pengembangan sekolah, secara khusus digunakan dalam kemajuan pembelajaran murid. Contohnya, menggunakan aset lingkungan seperti tanaman untuk melihat proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, atau transaksi di kantin sekolah sebagai contoh proses jual beli dan tawar-menawar di pasar. Contoh materi pada modul ini yang berhubungan dengan modul lain, seperti modul 3.1. Sebagai pemimpin harus mampu untuk mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Aset yang sekolah miliki bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan kemajuan sekolah berdasarkan hasil pengambilan keputusan bersama, seperti membuat kebijakan yang rumahnya sangat jauh dan harus menyeberangi sungai, terutama pada musim hujan. Modul 2.1. Dengan menggunakan aset yang ada dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seperti membuat karya seni rupa dari biji-bijian, maka murid bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar sekolah atau sekitar rumahnya. Modul 2.2. Dalam pengelolaan aset yang ada, maka seorang pemimpin perlu memiliki kompetensi sosial emosional yang baik sehingga warga sekolah khususnya siswa tidak merasa kecewa, seperti meningkatkan kesadaran diri dan manajemen diri murid pada saat murid sering terlambat atau mempunyai nilai tidak sesuai harapan. Modul 2.3. Aset yang telah dimiliki sekolah bisa dimanfaatkan untuk melakukan coaching supervisi akademik. Pendidik bisa menemukan masalah dan solusi proses pembelajaran yang terjadi dengan menggunakan berbagai aset yang ada di sekolah seperti penggunaan lingkungan alam, laboratorium, bahkan sampah yang ada di sekitar sekolah sebagai media pembelajaran. Modul 1.4. Dengan menggunakan aset sekolah dengan baik dan bertanggung jawab, pemimpin pembelajaran sudah menunjukkan budaya positif di sekolah. Proses penyimpanan dan perawatan komputer, laptop, mikroskop, kit IPA merupakan budaya positif yang dapat dijadikan teladan murid di sekolah.
Modul 1.3 pengembangan dan keberhasilan visi sekolah sangat ditunjang oleh penggunaan aset atau modal yang dimiliki sekolah. Guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, serta orang tua yang berkolaborasi secara utuh dan berkesinambungan dapat mewujudkan visi sekolah yang optimal. Modul 1.2 peran dan nilai guru atau pendidik akan optimal jika menggunakan aset sekolah dengan baik, sebab sangat menunjang proses belajar anak. Penggunaan media lingkungan, infokus, carta, kartu permainan sangat membantu guru dalam menunjukkan nilai dan perannya. Modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara seperti menuntun kodrat anak. Anak adalah salah satu aset terpenting dan paling utama yang menjadi fokus dalam pendidik, sehingga semua daya dan upaya untuk pengembangan hanya untuk anak. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini. Sebelum, saya hanya berpikir bahwa aset yaitu sesuatu yang berupa modal finansial, berhubungan dengan keuangan, sehingga setiap proses penyelenggaraan program sekolah dan pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dan sukses karena pengelolaan keuangan yang baik, sehingga banyak hal atau kegiatan sekolah yang tidak berjalan atau terhambat karena sekolah atau siswa tidak menyediakan pendanaan secara baik. Sesudah saya mengetahui dan memahami bahwa daerah saya dan sekolah saya mempunyai 7 aset atau modal yang bisa digunakan dan dikembangkan untuk pembangunan sekolah, serta meningkatkan potensi yang ada pada diri murid. 7 modul tersebut meliputi modal manusia, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal sosial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Salam dan bahagia.